Kemudian, Mindslip mengajak kita untuk memiliki lifestyle naturally fit people do. Naturally fit people do ini artinya Anda punya kebiasaan langsing seperti orang langsing di sekitar kita. Anda tahu orang langsing di sekitar kita, mereka makan apa saja, kapan saja, nggak perlu nge-gym, nggak perlu yoga-yoga, nggak perlu pilates-pilates, mereka memiliki badan yang sehat, seger ya. Apalagi kalau Anda sering ke kampung ya, di kampung sana orangnya aktif dan mereka seger-seger, kuat-kuat, ya. Dan apa yang terjadi? Mereka nggak diet-diet, mereka nggak ikutan gym-gym misalnya. Ya. Nah, apa yang terjadi dalam pikiran bawah sadar mereka? Nah, itu yang kita copy. Ya, kita copy dan kita install ke pikiran bawah sadar mereka yang mengalami kegemukan. Sehingga habitnya berubah, otomatis kilogramnya juga berubah. Dan ini sebagai framework dari Mindslim, Mind Body Energetic Framework. Jadi Mindslim kata kuncinya adalah dua, mengubah hubungan Anda dengan makanan, mengubah hubungan Anda dengan tubuh. Dan mengubah hubungan Anda dengan makanan, mindful eating. Nah, di sini kita nggak akan bahas di 5 days ini, karena itu masuk materi yang 21 Mindslim Challenge, 21 hari ya. Di sana kita kupas tentang mindful eating, 5 magic rules, stop emotional eating, stop craving, dan sebagainya di sana. Sedangkan untuk yang main sport ini kita nggak fokus ke situ, karena kita pengen mengalokasikan waktu kita fokus untuk meningkatkan motivasi bergerak. Dan yang kedua adalah mindful body movement. Di sini kita mengubah hubungan kita dengan tubuh. Ya, ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Change your relationship with your body. Jadi artinya begini, orang gemuk seringkali hubungan dengan tubuhnya itu chaos, tidak mindful. Kebalikannya, mindful adalah chaos. Apa itu chaos? Biasanya mereka hate and love relationship. Hubungan dengan tubuhnya mereka kalau nggak terobsesi, mereka membenci. Contoh, kalau lagi terobsesi, mereka mendandani tubuhnya, mereka mencoba untuk memperbaiki tubuhnya, sangat terobsesi. Bahkan mungkin ya sporadis biasanya. Apapun caranya, mereka pengen tubuhnya itu mendapatkan perhatiannya dia. Ya. Ada kalanya mereka hate, membenci tubuhnya. Jadi hate and love relationship. Lelah, capek. Membenci tubuhnya contohnya apa? Pada saat ingin turun berat badan, mereka olahraga keras. Mereka olahraga menghukum tubuhnya. Karena sudah mengalami kegemukan, jadi tubuhnya diforsir. Sehingga terjadi apa? Bukannya mereka malah sehat, mereka seringkali mengalami kelelahan, terus kemudian mengalami keletihan dalam hari-harinya, dan ini mengganggu aspek kehidupan mereka yang lainnya seperti karir, keluarga, relationship, social life, spiritual, dan sebagainya. Nah, tentunya itu yang tidak diinginkan karena hubungan dengan tubuhnya chaos. Sebaliknya, hubungan dengan tubuhnya mindful membantu Anda untuk meningkatkan skala perawatan dan penjagaan diri dari dalam. Ya, dan ini Mind Slim. Dan itu ada di 7 Outcome, Mindslim Program, kalau Anda lihat di slide saya. Dan salah satu dari 7 Outcome itu adalah how to motivate to fun exercise. Jadi bagaimana memiliki motivasi untuk bergerak secara fun. Ya, kita sebut fun exercise, bergerak dengan fun. Motivasi bergerak. Karena definisi olahraga di dalam Mindslim bukan yang selama ini orang pikirkan. Selama ini orang memikirkan olahraga itu mesti harus alat khusus, kostum khusus, waktu khusus, tempat khusus, gerakan khusus. Ya. Padahal sebenarnya olahraga definisi kita adalah lebih baik bangkit duduk daripada tiduran, lebih baik bangkit berdiri pada sekedar duduk, lebih baik bangkit berjalan daripada sekedar berdiri. Jadi artinya Anda sudah berolahraga setiap hari yang mungkin kurang aktif saja. Nah, kenapa mindset itu perlu diperbaiki? Karena selama ini kalau Anda berpikir bahwa olahraga itu mesti harus pakai alat khusus, kostum khusus, waktu khusus, tempat khusus, gerakan khusus, Anda membatasi diri. Dan itu akhirnya limiting belief atau keyakinan yang menghambat Anda untuk berubah justru malah semakin menguat. Karena Anda membatasi dengan hal-hal yang nggak perlu dibatasi. Seperti tadi, contohnya olahraga. Atau misalnya harus heart rate tertentu dengan degup jantung tertentu misalnya. Atau harus berkeringat, dan sebagainya. Itu seringkali orang membatasi hal-hal seperti itu. Hingga akhirnya mereka malas bergerak, mereka kapok, atau mereka frustasi, sehingga mereka nggak mau bergerak. Ya. Dan itu yang mendasari. How to motivate to fun exercise. Dan bagaimana motivasi untuk bergerak ini tentunya berasal dari pikiran bawah sadar, teman-teman.
Dan ingat bahwa 7 outcome ini kita deliver, kita bantu klien-klien kita dengan metode pemrograman pikiran. Jadi nggak pakai alat, nggak pakai faktor eksternal apapun. Jadi ini murni pemrograman pikiran. Sehingga yang kita butuhkan dari Anda atau klien-klien kita adalah fokus, libatkan emosi, dan hadir. Hadir penuh ya, secara mentally, emotionally, dan physically. Karena beberapa orang seringkali mengikuti program kita, ya kita tidak bisa pungkiri dan kita juga tidak bisa memaksa mereka. Mereka merasa bahwa mereka kadang nggak hadir secara mentally atau emotionally. Mereka hanya hadir secara fisik. Mungkin mereka berpikir kalau datang ke Slimming Center, ya sudah akan dibantu secara fisiknya saja. Mentally, emotionally-nya mereka nggak melibatkan. Nah, itu yang seringkali menjadi kendala mereka untuk melangsing setelahnya. Ya, baik. Ini Mind Slim. Ini teman-teman yang sudah foto-foto lama ya. Oh ya, bentar. Ini saya slide-nya. Saya pakai slide. Ya, ini slide yang kemarin saya sharing untuk asosiasi hipnoterapis di Singapura. Oke, jadi nggak usah dibaca yang sebelah kanan ya. Karena sebelah kanan ini untuk para hipnoterapis kemarin di Singapura. Anda lihat di foto sebelah kirinya aja. Ini Dr. Tori turun 35 kilo, dan Dr. Tori ini mengatasi emotional eating-nya, dan juga beliau mempraktekkan mind sport. Saya ada foto-foto beliau, cuma nanti saya minta izin beliau pada saat mind sport, videonya boleh ditampilkan atau tidak. Saya harus minta izin dulu. Ya. Beliau sudah turun 35 kilo di foto ini. Dan kemudian ini Rima Bawazir. Terus kemudian ini Normala, ini teman-teman ya, yang sudah lama. Terus kita, nah ini ada Coach Siska juga, dan Coach Siska juga ikut juga nih di 5 Days, ada juga, ini baru bergabung, beliau baru selesai ibadah juga. Saya belum share ya? Share saya kelihatan oleh teman-teman? Terlihat kok. Terlihat. Oh, ada yang japri saya belum share katanya. Sudah. Sudah ya? Salah di jaringannya mungkin. Kalau belum share, dari tadi saya ngomong sendirian berarti ya. Baik-baik. Mungkin yang tadi nggak lihat sharingnya, share screen-nya mungkin pakai mobile ya, jadi nggak kelihatan file-nya. Baik, ini ada Coach Siska juga. Saya sekaligus menyapa deh Coach Siska ya. Coach Siska ini dulunya waktu datang ke Mind Slim Center itu, lihat yang sebelah kiri ya. Apa namanya, berat badannya waktu itu berapa kalau nggak salah. Nanti suruh sharing sendiri lah ya. Tapi sekarang saya lihat perbedaannya, Coach Siska ini berubahnya drastis. Ya, dan lebih girly, lebih lincah, lebih gesit. Dan bahkan sekarang beliau ngambil sertifikasi menjadi trainer yoga. Ya, lebih lentur. Oke, Coach Siska, selamat pagi. Anda sudah bergabung, Coach Siska, atau masih di perjalanan? Pagi, Master. Oke, pagi sudah. Ya. Coach Siska, sharing bentar, Coach Siska, pengalaman dengan Mind Slim buat teman-teman. Sharing apa ya? Ya, pertama-tama sih sama lah seperti teman-teman yang lain. Awalnya saya juga mencari artinya penurunan berat badan. Tapi dengan Mind Slim ini sungguh menyenangkan. Kenapa akhirnya saya juga memutuskan mengambil sertifikasi coach-nya. Karena sesuatu yang berbeda dibanding artinya program-program yang sebelumnya lah. Gitu. Karena lebih natural, lebih alami, artinya sesuai dengan badan sendiri aja. Jadi benar-benar tidak ada eksternal, itu yang sangat menyenangkan. Sehingga menurut saya sangat membantu kesehatan juga buat tubuh kita, baik juga dengan pikiran kita, ya lebih terarah semuanya. Ya itu yang saya rasakan, sehingga saya lebih happy menjalani semuanya. Bahkan saya rasakan hingga hampir 4 tahun ini saya mengenal Mind Slim, lebih stabil ya buat tubuh saya, artinya tidak terjadi mungkin kalau program sebelumnya kayak istilah yoyo gitu ya. Nah kalau untuk dengan Mind Slim, saya rasakan sampai saat ini bahkan dengan masa pandemi banyak orang artinya naik yang melambung gitu ya. Tapi dengan Mind Slim justru saya lebih terjaga semuanya. Dan bahkan ya artinya lebih fit lah ya badan.
Itu. Oke. Terima kasih, Master. Oke, luar biasa, Kak Siska. Dan terima kasih juga sudah bergabung di 5 Days juga, Mind Sports. Mudah-mudahan semakin mendukung yoganya Coach Siska ya, untuk semakin Amin. Ya. membantu klien-klien yoganya untuk memiliki motivasi bergerak. Dan ini foto yang Anda lihat di slide ini Februari 2019. Sekarang 2001, berarti 2 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu. Sekarang jauh lebih langsing ya, Coach Siska ya, dibandingin foto yang di sini ya. Ya, masih sekitar 51-an. 51 ya. Oke. Udah cukup sih, Master. Sudah cukup. Iya. Oke, iyalah. Nah, artinya Anda punya kecerdasan tubuh bagaimana tahu bahwa ini sudah berat badan yang ideal untuk Anda. Ideal itu artinya Anda merasa nyaman, merasa segar, merasa bugar. Karena dulu ada yang punya target maksain di 47 kilo. Tapi ternyata akhirnya beliau mengatakan bahwa di 47 kilo itu nggak nyaman. Akhirnya beliau jadi di 52. Dan menurut beliau di 52 itulah berat badan nyaman. Dan masih masuk range BMI normal. Ya. Anda bisa pakai patokan BMI, Body Mass Index, ya, indeks massa tubuh untuk teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Coach Siska sudah berbagi di sini. Baik, kita Sama-sama. Kita mulai ya. Saya akan record. Mudah-mudahan buat 20 teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung bisa nanti nonton recordingnya. Bentar saya record. Udah di record. Oke. Saya upload di YouTube buat teman-teman yang nggak bisa bergabung. Oke. Dan sebenarnya secara officially program kita dimulai hari Senin besok. Ini masih getting ready, briefing, preparation. Karena daripada pada Japri ke saya nanya-nanya, pertanyaannya hampir sama, apa yang harus saya siapkan, bagaimana cara mulainya dan sebagainya. Jadi mending saya kumpulin di Zoom ini sehingga nanti bisa diskusinya teman-teman bisa sama. Nanti secara officially-nya hari Senin besok tanggal 23 Agustus. Jadi ini kita diskusi dulu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita tanyakan. Dan ini tantangan 5 hari, namanya tantangan, challenge, artinya ini semacam kayak kompetisi. Nah, apa maksudnya? Di sini kompetisi ini adalah kompetisi dengan diri Anda sendiri. Ya. Jadi self-challenge, challenge ke diri Anda sendiri, bukan ke orang lain. Karena kalau misalnya ada challenge kompetisi, misalnya ada hadiahnya, ada di kamera, ada di TV, ditampilkan dan sebagainya, akhirnya Anda melangsing atau Anda semakin sehat bukan karena untuk diri Anda sendiri, tapi karena untuk mengejar hadiahnya, mengejar tampilan di kameranya dan sebagainya. Ya. Dan Mind Slim ini dengan Mind Sport mengajak Anda untuk self challenge. Makanya kita tidak tonjolkan hadiahnya. Karena nanti kalau kita tonjolkan hadiahnya, pengalaman kita waktu itu pernah hadiah senilai 3 juta. Jadi fokusnya adalah ngejar hadiahnya. Dan akhirnya yang terjadi, mereka tidak melakukan self-challenge terhadap dirinya sendiri. Nah, harapan saya dengan Mind Sport ini, tantangan 5 hari, Anda men-challenge diri Anda sendiri. Bagaimana cara men-challenge diri Anda sendiri? Ya, Anda berdamai. Anda menerima dulu kondisi Anda saat ini. Dan kemudian Anda review, Anda berdamai, kira-kira apa yang harus diperbaiki. Ya, singkirkan judgment, singkirkan asumsi-asumsi negatif terhadap diri kita sendiri. Misalnya asumsi negatif, misalnya begini, saya udah gemuk ya gemuk aja, saya nggak bisa turun berat badan, saya olahraga dikit aja udah langsung ngos-ngosan, kecapean dan sebagainya. Itu seringkali menjadi hambatan, ya, karena ada asumsi-asumsi tadi. Nah, ada challenge. Namanya challenge, kadang-kala ada sesuatu kondisi yang tidak nyaman. Yang biasanya Anda mungkin bergerak cuma 3.000 langkah, terus Anda challenge menjadi 3.100 langkah. 100 langkah itu cuma mondar-mandir di rumah 2-3 kali udah 100 langkah. Nah, artinya Anda cuma men-challenge diri Anda, mungkin kurang nyaman, tetapi itulah namanya challenge, Anda berani untuk masuk ke kondisi yang tidak nyaman. Ya. Itu teman-teman. Dan program your mind to fit and slim your body. Jadi fokus selama 5 days ini, teman-teman, adalah yang diprogram adalah pikiran. Sehingga nanti ketika Anda menyimak video-video saya, latihan-latihan saya di 5 days nanti, lebih banyak latihan mindset. Jadi bukan Anda pikirkan, oh nanti ada gerakan ini ya, gerakan itu ya. Tidak, saya bukan personal trainer untuk gym, bukan. Dan
Walaupun saya juga belajar hal-hal seperti itu ya, tetapi saya nggak ingin ngasih tahu ke teman-teman bahwa oke, berarti harus tergantung pada gerakan ini, gerakan itu tidak. Apapun yang bisa membuat tubuh Anda bergerak. Karena definisi olahraga selain lebih baik bangkit duduk daripada tiduran, lebih baik bangkit berdiri daripada sedar duduk, lebih baik bangkit berjalan daripada sedar berdiri, ya. Juga definisi olahraga adalah apapun yang membuat nafas Anda lebih dalam, apapun yang membuat degup jantung Anda lebih cepat, itu adalah olahraga. Ya. Tapi nggak berkeringat, Mas, ya nggak apa-apa, itu juga olahraga. Misalnya seperti itu. Jadi lemak tubuh Anda nggak punya mata, apakah dibakar di atas treadmill, atau hanya sekedar jalan-jalan bersama anjing Anda, atau bersama putra-putri Anda, atau bersama keluarga Anda keliling komplek. Jadi artinya, Anda jangan membatasi bahwa olahraga itu mesti harus berkeringat atau gerakan tertentu, tidak. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini 5 hari Anda akan mendapatkan pemrograman pikirannya. Ya, makanya penting hari ini untuk prakondisi dulu. Ya, istilah kita pre-induction. Baik. Ada tata laksana selama Anda mengikuti 5 days ini yang perlu Anda pahami. Nanti setiap hari, mulai hari Senin besok, Anda menyimak video coaching terapi dan mempraktekannya. Nah ini, teman-teman. Pengalaman dari beberapa sebelumnya yang jangan dicontoh, harusnya yang saya sampaikan yang baik-baik ya, supaya dicontoh ya. Tapi nggak apa-apa, ini kadang kita harus belajar dari kesalahan orang lain, supaya kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Jadi beberapa di antara mereka merasa sudah join, sudah bergabung, tapi nggak pernah menyimak video. 3 hari di rapel gitu. Kadang malah ada yang waktu itu yang 21 hari, sudah sebulan lewat, Mas, aku baru mau buka nih. Gitu. Seperti itu videonya. Dan videonya sudah tidak ada. Karena apa? Karena memang kita hanya batasi 5 hari atau 21 hari. Ya memang itu. Sehingga Anda perlu hadir secara mentally, emotionally, physically selama 5 hari ini, teman-teman. Ya. Karena nanti bisa jadi, tapi kayaknya enggak ya. Mungkin video tetap ada selama YouTube ada, akan saya tetap masukkan di YouTube. Jadi Anda bisa mengakses kapanpun. Cuma saran saya, kalau Anda ingin mencontoh yang berhasil, setiap hari Anda simak video yang saya berikan, video coaching. Ya, karena Anda nggak mungkin datang ketemu saya yang jauh-jauh ya. Kalau mungkin yang dekat-dekat Jakarta Selatan, mungkin gampang kita ketemu. Nah, apa yang terjadi, yang bisa kita lakukan adalah dengan teknologi, dengan video coaching ini. Cuman memang distorsinya ada dengan teknologi. Maksudnya distorsi apa? Kadang ada beberapa orang kalau lihat video kurang dapat menyimak sesuatu. Dan itu tolong Anda atasi sendiri masing-masing ya. Mungkin Anda perlu mengkondisikan waktu yang tepat untuk menyimak videonya, mengkondisikan di tempat yang tepat, atau di suasana hati yang lagi tepat untuk menyimak video itu. Anda perlu mengkondisikan. Ya, kalau Anda mengatakan I have no time, maka saatnya untuk make time. Karena banyak orang mengatakan, oh, saya nggak sempat. Sekarang coba sempatkan untuk melakukan ini. Ya. Ini yang ngangguk-ngangguk, saya lihat yang mereka itu yang 21 hari kemarin tuh lewat. Ya, saya nggak sebut namanya, tapi ngangguk-ngangguk orangnya di sini. Jadi belajar dari kesalahan yang kemarin, tolong perbaiki, hadir secara mentally, emotionally, physically selama 5 hari ini. Ya. Baik. Dan kemudian yang B, setiap hari peserta mempraktekkan action plan Mindsport. Nah, action plan ini Anda create, Anda ciptakan sendiri. Apa action plan-nya? Kalau dari saya, dari Mindsport, dari Mindslim, memberikan latihan-latihan. Nah, tinggal Anda bikin action plan-nya apa untuk diri Anda. Kalau biasanya Anda melangkah sehari rata-rata 1.000 langkah, nah, Anda coba bikin action plan-nya menjadi 1.500 langkah. Gimana caranya untuk tahu jumlah langkah? Biasanya dulu ya, saya ke klien-klien menyarankan untuk beli pedometer. Tahu pedometer ya, alat penghitung jumlah langkah kaki. Di apotek biasanya ada. Ya, alatnya juga murah ya, harganya dari 25.000 sampai yang 1 juta juga ada pedometer. Ya. Kalau boleh bukan jualan, jadi promosi. Promosi juga saya nggak dibayar juga. Ada satu merek yang bagus ya, yang harganya 200.000, 300.000-an. Itu awet sekali. Sampai sekarang saya masih ada. Nah, itu pedometer. Tapi sekarang pun pakai handphone juga bisa, teman-teman. Udah ada aplikasi pedometer. Cuma mungkin kalau pedometer susah kalau Anda kantongin, kalau Anda pakai daster, misalnya kan nggak
Anda taruh di mana nih handphone. Gitu. Kalau pedometer biasanya dikalungin. Atau ada sekarang dalam bentuk gelang ya. Atau yang lazim sekarang banyak dalam bentuk gelang ya. Mungkin teman-teman, itu juga sekarang murah-murah. Dari yang harga 50.000 juga ada, sampai yang 2,5 juta juga ada. Ya, silakan. Anda, atau yang sekalian jamnya juga ada. 15 juta. Nah, Anda teman-teman bisa pakai alat penghitung jumlah langkah kaki Anda masing-masing. Anda bisa share nanti selama 5 hari, dan nanti silakan Anda sharing juga di Telegroup. Jadi nanti ada kalanya kita akan buka Telegroup untuk bisa kita menerima sharingan dari teman-teman. Cuma ada jadwalnya supaya tidak tumpuk ketimpa oleh materinya, ketimpa oleh diskusi. Oke, yang C, materi video atau slide yang diterima selama 5 days main sport ini dilarang untuk di-share keluar tanpa seizin saya. Jadi teman-teman mohon hargai hak cipta, copyright dari materi ini untuk tidak di-share ya, sepenuhnya. Kalau cuma sekedar untuk teaser-teaser saja, Anda share, Anda capture atau apa, silahkan. Ya. Tetapi tolong hargai copyright, hak cipta, untuk tidak di-share semuanya. Ya, kalau hanya untuk sekedar hanya beberapa bagian-bagian saja, nggak masalah. Oke. Dan kalaupun mau di-share ya silahkan. Hanya Anda tolong cantumkan sumbernya. Kemudian, yang D, Telegram akan dikunci hanya satu arah dengan tujuan agar materi tersampaikan rapi, terstruktur, tanpa distraksi. Karena biasanya kalau distraksi muncul dari mana? Dari diskusi atau dari sharing dan sebagainya, sehingga terpotong-potong materinya, tidak rapi. Jadi nanti ada jam-jam tertentu, teman-teman kalau mau sharing di jam-jam tertentu. Ya. Dan bagi yang ingin konsultasi, langsung aja japri, seperti yang kemarin-kemarin sudah berjalan, ini bagus, rapi, banyak yang japri ke saya, sharing juga boleh, konsultasi boleh, atau diskusi boleh, silahkan japri ke saya. Nah, nanti biasanya untuk hal-hal topik yang menarik akan saya capture, saya akan sharing ke grup lagi. Dan tolong bagi yang nggak membolehkan saya sharing, Anda kasih tahu saya. Apakah ini incognito, artinya nggak boleh namanya siapa, atau bahkan sama sekali nggak boleh sharingnya ditampilkan di grup, atau mungkin Anda boleh di-share, tapi jangan munculkan namanya, atau boleh di-share sepenuhnya dengan namanya yang ada di Anda. Ya. Jadi tolong sampaikan juga ke saya, supaya saya tahu apakah ini boleh di-sharing atau tidak. Secara default, yang sharing, yang konsultasi japri mengenai hal ini ke saya, default-nya berarti boleh di-sharing untuk semuanya juga. Nah, kecuali kalau ada pesan dari Anda, tolong jangan ditampilkan ke luar. Oke, saya nggak akan tampilkan. Nah, jika ada pengumuman, nanti yang F nih, pengumuman 3 pemenang challenge ini berdasarkan keaktifan, sharing di sosial media, dan lain sebagainya. Keputusan pemenang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, pemenang ini, challenge ini, kita lagi kumpulin dari beberapa sponsor. Ya, ada beberapa sponsor. Kemarin terkumpul 3 juta. Dalam bentuk barang, ya, dalam bentuk hadiah dan voucher. Jadi, saya nggak tahu nih, 5 hari ini terkumpul berapa untuk hadiah, tapi ingat sekali lagi, Anda jangan fokus pada hadiah ya. Ini hanya sebagai apresiasi simbol saja untuk 3 orang pemenang. Jadi jangan fokus pada hadiahnya. Nanti hadiahnya apapun, ya, kita nggak tahu nanti. Ya, kalau teman-teman juga mau mensponsori, silahkan. Anda punya produk, punya bisnis, ingin nitip untuk jadi sponsor, silahkan. Nanti kita tampilkan logonya, kita tampilkan nama bisnisnya di e-flyer atau apapun yang nanti di sosial media kita tampilkan. Ya, oke. Baik, sampai di sini ada diskusi, pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Silakan teman-teman mengenai tata laksana. Jelas, Mas Tur. Halo, ada yang mau sampaikan? Sudah. Clear ya? Oke. Jika tidak ada, saya lanjutkan. Getting ready. Ya, kita bicara soal seberapa Anda siap untuk 5 days ini. Kesiapan ini selain kesiapan fisik, juga kesiapan mental, teman-teman. Mental artinya beban mental Anda coba pikirkan, 5 hari ke depan ini apa sih yang Anda siapkan? Kira-kira beban mental Anda bisa Anda fokuskan nggak untuk 5 days ini? Bisa nggak? Bisakah teman-teman pagi hari menyimak video,
terus kemudian mempraktekkan. Video itu kira-kira 7 menit sampai 12 menit. Terus kemudian mempraktekkan apa yang ada di video itu, dan kemudian juga Anda juga melakukan gerak fisik sesuai dengan action plan Anda. Nah, Anda siapkan secara mentally. Emotionally juga, secara emosi juga Anda siapkan. Apakah mungkin seminggu ke depan teman-teman secara emotionally sedang stabil, sedang tidak mudah teriritasi dan sebagainya. Tapi saya berharap, karena ini masih suasana pandemi, PPKM, masih WFH, masih banyak yang di rumah, jadi mestinya jauh lebih stabil ya, secara emotionally, mestinya, dan mentally juga. Tapi ada juga yang malah justru kalau di rumah, mentally, emotionally yang tidak stabil juga ada. Ya. Nah, nanti tolong teman-teman kondisikan masing-masing, getting ready. Nah, sebelumnya, saya ajak Anda untuk berpikir pikiran mendahului hasil. Ini mohon maaf, fotonya agak mengintimidasi. Jadi ini adalah salah satu contoh Mbak Yunita Lizar ini. Beliau dulu datang ke Mainstream Center, terus kemudian beliau datang ke Mainstream Center, kemudian ingin menjaga kebiasaannya, ingin mengubah pola hubungan dia dengan makanan supaya mindful, tidak terobsesi diet dan sebagainya. Ya. Pikiran mendahului hasil di sini. Saya nggak tahu role model teman-teman untuk mencapai tujuannya mau yang seperti apa. Dan ini Mbak Yunita Lizar ini usianya sekarang berapa ya? Mendekati 55 ya. Dan ini usia mendekati 55. Jadi kalau Anda nggak tahu di sini, kebanyakan klien Mainstream usia kalau saya lihat dari database, rata-rata 80% usia 35 sampai dengan 55, 80% ya. Jadi tentunya teman-teman di usia 35 sampai dengan 55 ini pengen punya gaya hidup yang sehat. Ya. Setuju teman-teman? Pikiran mendahului hasil. Jadi artinya segala penciptaan di dunia yang dikreasikan oleh manusia itu bermula dari pikiran. Ada pesawat terbang karena ada pikiran Wright bersaudara yang menciptakan benda lebih berat daripada burung bisa terbang. Ada rumah karena ada seorang arsitek yang mengimajinasikan akan rumah yang seperti apa fasadnya, denahnya, dan sebagainya, interiornya, karena ada pikiran yang memikirkannya, ada imajinasi yang dilibatkan. Ada teknologi tertentu karena sudah dipikirkan oleh yang mengkreasikan. Nah, begitu juga ketika Anda ingin lansing, pikiran mendahului hasil. Jika Anda mengimajinasikan, ingat, power of imagination, Einstein pernah mengatakan, imagination power is more powerful than willpower. Jadi artinya, kemampuan imajinasi jauh lebih kuat dibandingkan dengan tekad. Ya, karena banyak orang yang tekadnya kuat, tapi gagal untuk memprogram pikirannya. Tekadnya kuat, tapi gagal memprogram pikirannya. Sehingga seringkali mereka gagal di tengah jalan, frustasi, dan tidak sampai tujuan. Dan seorang Einstein ketika dia sangat cerdas, karena di dalam kondisi trance, pikiran bawah sadarnya, imajinasinya, penuh kreativitas, dan sebagainya. Nah, tentunya teman-teman di sini juga perlu melibatkan hal itu. Jadi turun berat badan ini bukan soal persoalan fisik semata. Atau menjadi fit bugar bukan persoalan fisik semata. Ya, ingat, obstacle to fit body is unfit mindset. Jadi hambatan seseorang memiliki tubuh yang bugar seringkali adalah mindset yang belum bugar. Dan itulah makanya tugas kita, mentally, emotionally, selama 5 days ini, membugarkan pikiran dan perasaan Anda. Supaya secara physically juga semakin bugar. Setuju teman-teman? Jadi Anda pikirkan semakin bertambah usia, getting slimmer, getting stronger, getting younger. Dan getting happier. Semakin langsing, semakin bertenaga, semakin awet muda, semakin apalagi? Semakin bahagia. Ini kan harapan teman-teman. Dan itulah penting dari sekarang Anda mencoba untuk berlatih, memikirkan. Pikiran mendahului hasil. Oke. Ada lagi
pesan dari saya sebagai untuk getting ready. Jadilah subjek untuk kesuksesan diri Anda sendiri. Subjek artinya Anda adalah pelakunya, bukan objek, bukan korban. Karena selama ini beberapa mereka yang sulit untuk turun berat badan atau sulit untuk menjadi bugar tubuhnya karena selalu menempatkan dirinya menjadi victim, menjadi korban. Contoh misalnya, merasa menjadi korban. Oh, saya nggak bisa turun berat badan karena ya teman-teman selalu ngajakin saya makan. Dia selalu menjadikan dirinya korban. Saya nggak bisa turun berat badan karena keluar pasangan atau keluarga nggak pernah ngajakin saya bergerak, olahraga. Artinya apa? Menempatkan dirinya menjadi korban. Saya nggak bisa turun berat badan karena kelas main slimnya nggak asik. Nah, ini asik nggak asik itu bukan persoalan kelasnya, tapi bagaimana pikiran Anda untuk terlibat secara mentally, emotionally, physically. Saya nggak bisa turun berat badan karena Julie Triharto galak. Ada yang waktu itu mengatakan itu. Julie Triharto galak. Okay. Mungkin bukan galak ya, saya tegas. Saya berempati dengan kesuksesan Anda melangsing atau semakin bugar. Beda antara simpati dengan empati. Ketika seorang bapak atau ke anak, atau seorang ibu ke anak, ketika anaknya baru belajar jalan, kalau kita pakai simpati, mungkin pada saat dia jatuh, ya udah kamu gak usah jalan lagi deh, istirahat aja, nggak apa-apa, nggak usah telat bisa jalan juga nggak apa-apa. Tapi kalau pakai empati, enggak, oke bangun lagi, yuk jalan lagi, jatuh nggak apa-apa, nanti kamu bangun lagi. Itu empati. Kalau simpati, udahlah nanti sampai tua saya gendong aja, kamu gak usah belajar jalan, kasihan nanti dengkulmu sakit. Dan artinya apa teman-teman? Kadang Anda perlu pendamping, supporter, atau coach yang bisa berempati dengan kesuksesan Anda. Ya, bukan sekedar bersimpati saja. Oke, ini saya kasih contoh foto ya. Ini Tamara Blesinski. Anda tahu semua Tamara Blesinski. Beliau seorang artis seleb ya. Dan menurut saya masih fit sampai sekarang. Dan sebelah ini Mbak Devi. Kalau Tamara ini seorang seleb, ada kamera, ada sosial media. Nah, kalau Mbak Devi nampaknya bukan seorang artis, bukan siapa-siapa. Beliau waktu itu pernah menjadi asisten saya, menjadi tim saya di Mind Slim Center di Jakarta. Nggak ada kamera, nggak ada tuntutan apa-apa, tetapi beliau dirinya melangsing, menjadi subjek hingga saat ini. Sekarang usianya, kalau nggak salah kemarin beliau baru ulang tahun, karena sudah berapa tahun sudah nggak di Mind Slim lagi. Dulu pernah membantu saya dari tahun 2012 sampai 2016 ya, kalau nggak salah 2017. Nah, kemarin beliau ulang tahun di usia 51 sekarang. Usia beliau sekarang di 51. Dan masih fit, masih segar, masih bugar. Oke. Artinya apa, teman-teman? Pikiran mendahului hasil dan jadilah subjek untuk kesuksesan diri Anda sendiri, bukan jadi objek. Objek itu selalu mencari kesalahan orang lain, mencari kambing hitam. Ya. Jadilah subjek, artinya tanggung jawabnya ada di dalam diri Anda lakukan, perbaiki, belajar dari kesalahan, nggak ada namanya kegagalan. There is no failure, only a feedback. Nggak ada yang namanya gagal, hanyalah umpan balik untuk perbaikan Anda. Ya. Oke, nah sekarang kembali tujuan. Ini saya tadi malam ada yang nanya di Telegram. Apa goals-nya besok Mas Juli? Gitu. Maksudnya beliau mungkin goals-nya apa dari getting ready. Oke, goals-nya adalah supaya teman-teman ready. Ya, itu kalau jawaban untuk tadi malam. Tapi sebenarnya maksud saya kembali ke Anda. Anda goals-nya apa ketika 5 days main sport ini? Nah, saya ajak Anda untuk menuliskan di kertas Anda masing-masing. Goals-nya apa? Anda tuliskan, misalnya Anda mengatakan bahwa goals-nya adalah sehat, ya. Anda tolong tanyakan ke diri Anda, mengapa itu penting untuk Anda? Jadi jangan cuma sekedar menjawab, kadang-kadang yang muncul hanya pikiran sadar dan hanya permukaan saja jawaban itu muncul. Saya ingin sehat, misalnya. Itu kan bisa jadi permukaan, tapi di belakang sehat ini apa sih sebenarnya yang Anda cari? Kenapa Anda punya alasan sehat? Mengapa itu penting?
Anda tanya ke diri Anda sendiri, mengapa sehat itu penting untuk Anda? Mengapa saya ingin sehat? Nah, dari situ biasanya akan muncul ciri motivasinya. Apakah mendekati kesenangan atau menjauhi kesulitan? Saya ingin sehat karena keluarga saya banyak yang meninggal muda karena obesitas. Nah, itu kira-kira apa? Berarti dia menjauhi kesulitan. Dia nggak mau meninggal muda karena obesitas. Artinya apa? Ciri motivasi itu dia harus diancam-ancam dulu. Setiap kali dia lihat ada orang meninggal muda, dia langsung termotivasi, misalnya. Tapi ada juga orang yang mendekati kesenangan. Saya ingin sehat karena saya ingin pakai baju yang menginspirasi. Karena saya ingin ingin menginspirasi anak-anak saya. Misalnya. Jadi mendekati kesenangan. Yang dia bayangkan adalah ketika dia fit, lincah, gesit, semakin bertambah usia, semakin anak-anaknya terinspirasi dengan kesehatan orang tuanya, berarti mendekati kesenangan. Atau saya ingin traveling ke seluruh dunia, karena kalau gemuk atau nggak fit, traveling itu bukannya di sana jalan-jalan, tapi selalu 1-2 hari harus pusing, harus sakit-sakitan, harus migrainnya kambuh, dan sebagainya. Kayaknya kok nggak fit ya kalau traveling. Misalnya, berarti itu menjauhi kesulitan juga ya, karena dia punya pengalaman gitu. Dua-duanya sah, dua-duanya baik, menjauhi kesulitan atau mendekati kesenangan. Jadi nggak ada yang buruk, nggak ada yang nggak ada yang lebih baik, dua-duanya baik. Hanya ada yang dominan, ada yang nggak dominan. Misalnya Anda dominannya adalah menjauhi kesulitan. Nah, berarti apa? Tipe Anda perlu diancam-ancam nih. Gitu. Misalnya kalau Dr. Martin Ayu atau beberapa teman-teman dokter, di sini saya tahu ada beberapa dokter dan juga spesialis, sering ke rumah sakit. Ya. Mungkin buat mereka lihat orang sakit, orang gemuk, atau dipoli penyakit dalam itu biasa. Jadi kadang-kadang buat mereka bukan menjauhi kesulitan. Karena mereka udah sering lihat orang yang sakit dalam kondisi karena obesitas dan sebagainya. Yang mungkin mereka butuhkan adalah inspirasi. Artinya apa? Mendekati kesenangan. Nah, buat teman-teman, ketahui kira-kira ciri motivasi Anda mendekati kesenangan atau menjauhi kesulitan. Anda yang tahu. Tuliskan tujuan Anda dan tuliskan mengapa ini penting buat Anda. Apakah menjauhi kesulitan, mendekati kesenangan, Anda yang tahu. Jika mendekati kesenangan, maka seringlah bergaul dengan orang-orang yang sehat, langsing, ikut kelompok-kelompok orang yang sehat dan langsing, bugar, awet muda. Itu membuat Anda terinspirasi. Tapi kalau menurut Anda lebih banyak terinspirasi atau termotivasi kalau diancam, maka sering-seringlah ke poli penyakit dalam. Ya, di sana banyak orang-orang yang bermasalah dengan kesehatannya karena itu tadi bisa jadi karena overweight awal mulanya. Nah, itu. Dan konon katanya karena Indonesia 350 tahun dijajah oleh Belanda dan juga oleh Jepang 3 tahun atau berapa tahun itu. Akhirnya apa? Ciri motivasinya rata-rata adalah menjauhi kesulitan. Harus diancam dulu baru mau berubah. Harus dipecut dulu baru mau kerja. Nah, saya nggak tahu teman-teman. Nah, setiap orang beda-beda. Anda kenali kira-kira ciri motivasi Anda menjauhi kesulitan atau mendekati kesenangan. Oke, saya ajak Anda untuk duduk santai, relax. Saya akan bantu Anda untuk latihan, ya. Nggak harus dalam kondisi deep trance, ini light trance saja. Saya ingin Anda untuk pejamkan mata, sebentar saja. Ya, kapanpun Anda siap, silakan Anda siapkan. Buatlah nyaman posisi duduk Anda. Jangan tiduran ya. Saya lihat ada yang rebahan di kasur, tolong Anda duduknya, nanti Anda ketiduran, nggak nyimak sampai selesai, Anda baru bangun. light trance, ya, trance ringan saja. Pejamkan mata sebentar, dan gunakan 3 hal kemampuan Anda untuk membantu proses ini. Yang pertama adalah kemampuan Anda mendengarkan suara saya dengan jelas. Dan yang kedua adalah kemampuan Anda untuk memikirkan, membayangkan, atau merasakan apapun yang saya sugestikan kepada Anda. Dan yang ketiga adalah kemampuan Anda untuk lebih sensitif dengan diri Anda sendiri. Good.
Dan sekarang saya ingin Anda flashback ke belakang. Apa yang terjadi dalam hidup Anda yang tahu. Banyak aspek yang dalam kehidupan yang Anda jalani, Anda lalui, Anda lewati, yang membekas secara mentally, emotionally, dan physically bahkan. Dan sekarang saya ingin Anda memikirkan dan membayangkan dari hari demi hari, bulan demi bulan. Jika tidak mengubah gaya hidup Anda, pikirkan dan bayangkan dari hari demi hari, bulan demi bulan, tubuh Anda semakin bertambah berat badannya. Bahkan mungkin Anda merasakan dari hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tubuh Anda semakin lemah, letih, lesu. Bahkan mungkin mulai datang resiko-resiko yang mendatangi Anda. Dan Anda yang tahu. Pikirkan, bayangkan, resiko-resiko apa yang mulai mendatangi Anda. Bahaya-bahaya apa yang mulai Anda dapatkan. Kesulitan-kesulitan hidup apa yang mulai Anda miliki. Anda yang tahu. Dan jika Anda tidak mengubah hubungan Anda dengan tubuh Anda dan dengan makanan, bayangkan dan pikirkan, dari hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tubuh Anda semakin membesar, semakin letih, lesu, lemah, rasakan degup jantungnya, rasakan nafasnya, bahkan mungkin Anda bisa merasakan otot-otot dan persendian tubuh Anda yang tahu. Dan bagaimana sensasi yang muncul ketika tubuh Anda semakin berat, semakin lemah, semakin letih, semakin lesu. Resiko-resiko apa yang mulai mendatangi Anda? Kesulitan-kesulitan apa yang mulai muncul dalam hidup Anda? Anda yang tahu. Lihat apa yang Anda lihat, dengar apa yang Anda dengar, rasakan yang Anda rasakan dalam kehidupan yang seperti itu. Oke, Anda yang tahu. Dan libatkan secara emosi, secara mentally, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasakan ketika resiko, kesulitan ini menghampiri hidup Anda. Baik, 1, 2, 3, pelan-pelan buka mata Anda. Oke, buka. Yes. Anda tahu ya, resikonya apa yang mulai menghampiri Anda, kesulitan-kesulitan apa yang mulai mendatangi Anda yang tahu. Dan tadi, berarti apa? Skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Anda, ketika Anda tahu resikonya menghampiri Anda, mendatangi Anda, 1 sampai 10. 10 itu artinya buat Anda sangat memotivasi Anda untuk berubah. 10, 5 biasa-biasa saja, 1 amat sangat kurang. Ya. Anda bikin skala sendiri. Anda skala, berarti menjauhi kesulitan, skala saya 1 sampai sekian, berapa? Anda tulis. Misalnya. Skala saya 10, misalnya. Saya kebayang tubuh saya ada foto-foto sebenarnya di Mind Sleep Center yang mereka di usia 50, 60, berat badannya, bahkan pakai kursi roda dan sebagainya banyak. Cuman ya nggak saya tampilkan, karena ada beberapa keluarganya, putra-putrinya nggak mengizinkan. Jadi apa? Mereka, ada yang pernah cerita, Mas saya dulu itu atlet softball. Terus ada juga, Mas saya dulu, ada satunya lagi, Mas saya dulu itu aktif tenis loh Mas. Saya mendampingi bapak itu pejabat tadi. Jadi saya itu tenis sampai usia 40, badannya saya gede, saya masih kuat, 40, 45. Tapi waktu datang saya usianya udah mendekati 55, 60. Sudah pakai kursi roda. Dan apa yang terjadi karena itu tadi. Merasa gemuk nggak apa-apa. Yang penting sehat, kata dia, waktu itu. Dan akhirnya yang terjadi sekarang pakai kursi roda. Dan yang sulit adalah ketika traveling, karena selalu merepotkan anak-anaknya. Anak-anaknya selalu tunjuk-tunjukkan, kamu yang dorong kursi rodanya mama. Kamu yang jemput mama nanti ya, karena mobil gua nggak muat kursi roda dan sebagainya. Jadi selalu jadi perdebatan anak-anaknya kalau traveling. Nah, artinya apa teman-teman? Banyak hal-hal yang mungkin dalam hidup Anda yang mungkin pernah Anda tahu, Anda lihat, Anda dengar, atau bahkan mungkin Anda rasakan. Anda tulis kira-kira ciri motivasi Anda menjadi kesulitan 1 sampai 10 di skala berapa? Anda yang tahu. Oke. Baik,
Sekarang latihan lagi. Ya. Sebentar. Silahkan pejamkan mata, cari posisi yang nyaman. Cari posisi yang aman. Dan jangan tertidur. Dan jangan tertidur. Karena kalau tertidur, tidak akan saya bangunkan. Sebentar ya, cari posisi yang nyaman. Dan sekarang, tarik nafas yang dalam, buang nafas Anda secara perlahan-lahan. Abaikan yang terjadi sekitarnya, fokus pada proses ini, karena Anda melakukan ini untuk satu alasan dan tujuan. Dan sementara Anda menarik nafas dan mendorong nafas Anda seperti ini, gunakan 3 hal kemampuan Anda untuk membantu proses ini. Yang pertama adalah kemampuan Anda untuk lebih fokus dan bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Dan yang kedua adalah kemampuan Anda untuk lebih sensitif dengan diri Anda sendiri. Dan yang ketiga adalah kemampuan Anda untuk memikirkan dan membayangkan apapun yang saya sugestikan kepada Anda. Dan sekarang saya ingin Anda memikirkan dan membayangkan ketika dari hari demi hari, bulan demi bulan, Anda mempraktekkan apa yang saya instruksikan dalam program Mindslim dan Mindsport ini. Dari hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kebiasaan Anda berubah, gaya hidup Anda berubah. Lihat apa yang Anda lihat. Dengar apa yang Anda dengar, rasakan apa yang Anda rasakan ketika tubuh Anda semakin fit, semakin bugar, semakin sehat, semakin bersemangat, bertenaga, bahkan awet muda dan semakin langsing. Anda yang tahu. Dari hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bayangkan dan pikirkan seperti apa sensasi ketika tubuh Anda semakin langsing, semakin segar dan bugar. Lihat cara Anda berjalan, perhatikan cara Anda berdiri, amati cara Anda berpenampilan dengan tubuh Anda yang semakin langsing. Dan dengarkan suara-suara orang di sekitar Anda mengatakan sesuatu tentang tubuh Anda. Mungkin suara-suara orang terdekat Anda, atau mungkin orang-orang yang baru kenal dengan Anda berkomentar positif tentang tubuh Anda. Dengarkan dengan telinga Anda. Dan rasakan seperti apa sensasi gembira, bahagia. Dengan tubuh yang semakin langsing, semakin fit, semakin segar, semakin bugar, seperti ini. Anda yang tahu. Dan kemudahan-kemudahan apa yang mulai Anda dapatkan. Kebahagiaan-kebahagiaan apa yang mulai Anda rasakan. Dan kesempatan-kesempatan apa yang mulai Anda dapatkan dalam hidup Anda. Ketika tubuh Anda semakin langsing, semakin fit, semakin segar, semakin bugar, seperti ini. Anda yang tahu. Wow, rasakan betul-betul degup jantung Anda, rasakan aliran darah Anda dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dari dalam hingga ke pori-pori. Rasakan sensasinya seperti apa, perkuat, perbesar, tingkatkan 2 kali lipat, 4 kali lipat, 10 kali lipat bahkan. Rasakan seperti apa sensasi positif yang Anda rasakan di tubuh Anda dengan tubuh yang semakin segar, semakin bugar, semakin langsing, semakin awet muda, dan semakin bertenaga seperti ini. Anda yang tahu. Baik, 1, 2, 3, buka mata Anda, dan kapanpun, dimanapun, sensasi ini selalu mengingatkan Anda untuk mempraktekkan apa yang saya instruksikan. Baik, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau di-sharingkan? Mengenai tujuan. Nah, tujuan, ada yang berkenan untuk sharing tujuannya apa, dan kemudian ciri motivasinya lebih kuat yang mendekati kesenangan atau yang menjadi kesulitan, Anda yang tahu. Lebih dominan yang mana? Silahkan, saya berikan kesempatan kalau ada yang mau sharing. Iya, izin share. Silakan, sebutkan nama karena di sini nggak kelihatan namanya. Oke, saya Indah. Oke, Mbak Indah. Silakan. Indah, iya. Oke.
Oke, kalau tujuan saya ini kalau dibilang jadinya jadi satu antara menghindari kesulitan dan ini ya mencapai kebahagiaan gitu. Karena intinya kan ingin sehat, fit sampai tua. Kenapa? Karena dalam pengalaman hidup yang saya alami pernah punya orang tua yang sakit sejak muda karena kebiasaan makan, kebiasaan tidak menjaga badannya gitu, dan melihat bagaimana merawatnya sampai harus cuci darah dan segala macam. Nah itu jadi kayak apa ya, traumatik kalau di saya gitu. Jadinya gabungan antara dua itu sih kalau saya. Gitu. Ya. Oke. Jadi kalau yang saya tangkap lebih dominan menjadi kesulitan ya, yang awalnya saya tangkap. Oh gitu. Anda nggak mau seperti itu. Gitu. Ya. Dan ini artinya Anda bersyukur Anda punya motivasi yang kuat. Iya, kalau di skala tadi saya 10 jadinya. 10 ya, oke, luar biasa. Iya. Jadi nggak ada yang bisa menghambat Anda untuk berubah. Setuju ya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ida sharingnya. Yang lain ada yang sharing? Saya, Coach. Ya, silakan. Baik, nama saya Tini. Kalau melihat dari tujuan tadi, saya teringat dengan almarhum suami. Kebetulan stroke selama 8 tahun, sehingga saya merasakan bagaimana mendampingi beliau sampai meninggal. Dan itu juga karena pola makan dan sebagainya, sehingga itu yang membuat saya harus sehat ya, untuk tidak ingin terjadi kesalahan yang sama. Dan sekarang dengan adanya cucu, saya juga berkeinginan untuk terus sehat bersama cucu dan tetap bisa berkeliling, bersenang-senang keliling dunia. Seperti ini, Coach. Terima kasih. Biasa. Nah, Bu Tini ini yang dokter di Surabaya, maaf. Oke, Bu Dokter ya. Terima kasih Ya, Bu. Coach, betul. Nah, luar biasa. Ini di Fakultas Kesehatan Masyarakat ya kalau nggak salah, Dokter Tini ya. Betul. Dan kandidat. Hebat, Coach, masih ingat. Iya, saya ingat dong, Dok. Iya. Dan mengenai kesehatan masyarakat ada kaitannya juga ya, Dok ya, dengan hobi olahraga juga ya, Dok. Ya. Nah, itu saya nggak punya hobi olahraga, harus memotivasi diri untuk bergerak terus. Terima kasih, Coach. Baik, sama-sama Dokter Tini. Ya, saya ingat karena anak saya kan diterima di Unair ya, Dokter Tini di Unair. Jadi saya harus ketemu Dokter Tini nanti kalau pas nganterin anak saya ke Surabaya. Silahkan. Ya, terima kasih Dok. Ada yang lain kaitannya dengan ciri motivasi? Tadi Dokter Tini sudah menyampaikan bahwa ingin jalan-jalan keliling dunia, artinya mendekati kesenangan ya, dengan anak cucunya. Saya, Coach. Silakan. Kayaknya sama dengan Bu Tin ini. Iya. Bu Ika ini. Bentar saya lagi lihat cari. Iya, Silakan Bu Ika. saya kayaknya sudah saatnya diajak jalan-jalan, usianya sudah lebih dari 3 tahun kan. Saya harus bisa jalan-jalan kemana-mana nih. Ya. Malu sekali kalau cucunya lari-lari, saya nggak bisa lari. Iya. Nanti disuruh ngejar, aduh, kok ini ninnya gempor, nggak lucu. Ya. Itu kayaknya, Coach. Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika. Jadi Bu Ika ini usianya kalau nggak salah mendekati 67 tahun September besok. September ya. Iya. Dan putranya Dokter Ika putranya Bu Ika adalah seorang dokter ya. Dua-duanya dokter kebetulan. Dua-duanya dokter. Yang satu di Jogja sedang ngambil kuliah, juga lah ngambil S2-nya untuk MKes. Yang satu lagi di Jakarta, dia lebih jadi selegram, jadi pembicara kemana-mana, tapi praktek di rumah sakit. Iya. Oke, luar biasa. Saya follow juga putranya Bu Ika ya. Dan oh iya, Gia. Lagi mengenai COVID dan sebagainya. Ya, dia ini sekali tentang COVID. Ya. Baik.
Terima kasih Bu Ika. Makasih. Mendekati Ya, jangan sama-sama. ingin ngejar-ngejar anak cucu supaya Cucu. bisa. Salam buat Bapak Bu Ika. Ya. Karena Bu Ika dulu dengan Bapak pernah ikut program saya di Kemang. Dan Bapak, Ya, betul. ya, Bapak seorang pilot ya. Ya, betul. Oke, terima kasih. Oke, yang lain ada yang mau sharing? Silakan teman-teman. Mohon izin, Master. Silakan Mas Dani. Siap. Tujuannya nggak jauh dan nggak beda sama Ibu Tini dan Ibu Ice ya. Tujuannya untuk ikut, saya sih udah hampir 2 bulan ya Master ikut program Mindstream. Cuman setelah acara di grup terapi di Bogor, alhamdulillah turun 10 kilo. Cuman setelah itu stop di situ. 10 kilo banyak Pak Mas? Iya. Setengah galon aqua. Alhamdulillah dari 105 turun ke 95. Wow. Seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang stuck di 95. Tujuannya tetap pengen sehat. Kalau waktu di grup terapi Bogor, mungkin Master juga udah tahu tujuan. Kebetulan saya ikut dengan istri saya juga ada di sini. Oke. Mbak Aris, Mbak Aci panggilannya, yaitu tujuannya sehat. Kalau kita sehat, apapun kita bisa lakukan. Mau ngapain aja juga bisa. Ya, seperti itu. Tujuan utamanya adalah sehat. Kalau kita kurus itu bukan berarti penyakitan, tapi lebih ke sehat gitu. Kalau Master pernah bilang gemuk itu sarang penyakit. Mungkin di sini banyak sekali dokter-dokter yang sudah gabung di grup. Mungkin beliau juga sering sharing kalau gemuk itu ya pasti obesitas itu pasti darah tinggi, diabetes dan lain sebagainya. Itu tujuan untuk ikut program ini. Waktu itu setelah grup terapi sempat senang berolahraga, maksudnya dalam artian saya lebih ke suka jalan kaki beberapa kali spotnya di GBK, terus karena itu PPKM, GBK ditutup, jadi hilang tuh kesadarannya karena yang Master suka bilang jangan jadikan orang lain sebagai objek kita, tapi jadikan diri kita sebagai subjek. Jangan ada alasan dimanapun kita bisa berolahraga. Sekarang ada tambahan peliharaan, jadi tiap pagi setelah sholat subuh saya harus bersihkan kucing, di rumah ada tambahan binatang, bersihkan akuarium, ya bercocok tanam di rumah, seperti itu. Mungkin itu sharing dari saya, tujuannya intinya adalah pengen sehat. Terima kasih, selamat pagi. Baik, luar biasa ya. Terima kasih Mas Dani sharingnya. Ya. Jadi maksudnya Mas Dani tadi bukan kurus tapi langsing. Langsing sama kurus berbeda. Langsing identik dengan berat badan ideal dengan indeks massa tubuh yang normal. Sedangkan kalau kurus identik dengan underweight, kurus, BMI di bawah 18 mungkin. Jadi kita mengajak teman-teman untuk langsing. Betul, maaf, koreksi, langsing. Tidak apa-apa Mas Dani, wajar. Dan kemudian tadi Mas Dani mengatakan sering olahraga setelah grup terapi, tapi semenjak PPKM jadi nggak olahraga. Nah, ini mungkin saatnya mengubah mindset juga, bahwa olahraga nggak mesti harus di Senayan, nggak mesti harus pakai sepeda, nggak mesti. Cukup dengan pelihara kucing aja, bisa olahraga juga ya, apalagi kalau pelihara harimau, mungkin lebih adrenalinnya lebih, endorfinnya juga lebih meningkat ya. Kucing aja bisa bergerak kita, apalagi harimau. Nah, baik, terima kasih Mas Dani. Ada lagi yang ingin sharing? Silakan sebutkan nama. Kita akan tutup nanti jam 11 ya. Udah setengah 11 ya. Baik. Silakan Mbak Sari. Ya, baik. Perkenalkan saya dengan dari Balikpapan. Balikpapan.
di sini memang berasa banget kalau kita tidak bergerak dan bergerak itu pertama rasa banget bugar nggak bugarnya badan itu ya, apalagi sekarang ini. Terus saya lagi ini timbangannya dengan modus ini lagi stase komunitas, jadi berkunjung kemana-mana, jadi modusnya menjaga fisik biar lebih fit. Tapi sadar kalau itu salah. Nah ini makanya ikut ini biar cepat-cepat balik lagi gitu ke jalan yang harusnya gitu Mas. Mungkin itu aja, dan ini yang saya tanyakan, Mas, di sini apa tujuan Anda mungkin di bullet ketiga, bagaimana ia berpikir dan membiasakan, itu maksudnya apa ya Mas? Nyampe. Sorry, suaranya kurang jelas, gimana Mbak Sari? Boleh diulang lagi? Yang untuk ini apa tujuan Anda di bullet ketiga, bagaimana ia berpikir dan membiasakan, itu maksudnya apa Mas? Oke, kaitannya dengan role model nanti. Belum sampai yang ketiga. Kita baru yang tuliskan tujuan Anda dulu, ya. Baik, terima kasih Mbak Sari. Kita terima kasih. Sama-sama Mbak Sari. Baik, terima kasih mengantarkan kita masuk ke tadi bagaimana ia berpikir dan apa tadi dan melakukan atau membiasakan dalam kesehariannya ya. Sebelumnya siapakah role model Anda? Anda sudah ketemu role model. Role model itu adalah seseorang yang menginspirasi Anda, bisa dari bentuk fisiknya. Ya, tentunya dalam konteks main sport, main slim ini yang Anda model adalah fisiknya. Walaupun mungkin Anda nggak suka karakternya, sifatnya, atau nggak suka dengan nasib kehidupan pribadinya dan sebagainya. Bukan itu, kita nggak memodel karakter dan sebagainya. Yang kita model adalah state of body-nya dan state of mind-nya terkait dengan materi kita, main sport sama main slim. Contoh misalnya, kalau saya role modelnya adalah misalnya Tamara Besitsky, misalnya seperti itu. Karena badannya fit, misalnya. Tapi saya nggak mau nasib apa namanya keluarga pribadi dan sebagainya seperti dia misalnya. Itu bukan yang kita model, ya. Yang kita model adalah state of body-nya, state of mind. Paham maksud saya? Anda tuliskan dalam kertas Anda sendiri masing-masing. Ya, bisa keluarga Anda, orang terdekat, atau bisa juga mungkin Anda nggak kenal, bisa juga seleb dan Anda minta izin ya, dalam hati Anda, minta izin ke beliau, Anda memodel. Memodel artinya meniru. Memodel atau meniru orang tersebut seperti apa dalam kebiasaan sehari-hari dan cara berpikirnya dan bagaimana dia menjaga kesehatan dan sebagainya. Ya. Oke. Sudah? Kita lanjutkan. Bagaimana ia berpikir dan membiasakan dalam kesehariannya. State of mind-nya. Kira-kira orang tersebut kalau menghadapi hari-harinya bangun pagi itu mikirin apa ya? Dalam konteks fisik ya, dalam konteks bergerak, dalam konteks sport, dalam konteks hubungan dia dengan makanan. Kira-kira kalau orang itu ketemu rujak cingur, disikat apa enggak ya? Gitu. Ketika orang itu ketemu pizza dalam kondisi nggak lapar fisik seperti ini, dimakan nggak ya? Ketika orang itu lagi emotional eating, mesti harus ngapain ya? Anda coba untuk mengcopy cara berpikir. Atau misalnya Anda bisa melihat anak Anda, misalnya anak Anda bagus, langsing, fit, gesit, gitu. Dan dia kalau nggak lapar, nggak makan, kalau sudah kenyang, dia nggak habiskan, nggak masalah. Anda memodel cara berpikirnya. Ya. Lebih muda dari Anda juga apa-apa. Nggak mesti harus orang yang secara usia atau strata tertentu di atas Anda. Siapapun bisa Anda model. Kemarin saya pas lagi renov rumah, ada tukang, pas dia lagi ngangkat semen gitu, wah, saya ngeliat perutnya six pack gitu. Buset. Gitu. Ini yang rajin nge-gym aja pada nggak six pack. Ini cuma tukang kuli aja six pack perutnya.
Kira-kira seperti itu. Jadi siapapun bisa jadiin role model. Anda yang tahu dalam kehidupan Anda, di sekitar Anda, siapa yang role model Anda. Yang Anda capture, yang Anda copy adalah state of mind-nya, state of body-nya. Bukan karakternya dia, sifatnya dia, atau nasibnya dia lah, bukan. Ya, baik. Next aja ya, lanjut ya, karena waktu ya. Kita nggak perlu elaborasi lagi, nanti bisa di grup kalau mau elaborasi. Saya lanjutkan. Nah, ini, teman-teman. Teman-teman, mulai hari ini, sekarang, karena pikiran mendahului hasil dan Anda adalah subjeknya, maka mulai hari ini Anda bikin action plan, motivasi dan inspirasi apa yang Anda dapatkan, Anda catat, dan strategi dan metode apa yang akan Anda lakukan, Anda tuliskan. Yang bisa Anda pahami. Contoh misalnya, action plan. Action plan saya seminggu ini. Ya, kita mulai dari seminggu dulu. Setiap hari, 19 detik, 19 detiknya ya, bukan 20 detik. 19 detik bergerak, cari kegiatan. Mas, apa kayak misalnya 19 detik saya akan ngangkat gelas misalnya. Apapun yang bisa bikin Anda bergerak. Ingat, olahraga adalah apapun yang membuat tubuh Anda bergerak, degup jantung Anda berdegup lebih cepat dan nafas Anda lebih dalam. Itu olahraga, apapun. Hanya sekedar stretching aja juga bisa sebut olahraga. Ya, pilih 19 detik Anda dan ulangi. Cari ide berikutnya. Ya, bahkan cuma sekedar menarik nafas yang dalam, buang nafas Anda. Ya, karena nafas ada kaitannya dengan turun berat badan. Karena nafas, Anda pahami, 84% lemak tubuh kita keluar melalui nafas. Wow. Ini Anda baru tahu ya. Sedangkan 16%-nya keluar lemak tubuh kita melalui urin, keringat, dan sebagainya, BAB dan sebagainya. Tapi 84% lemak tubuh Anda keluar melalui nafas. Jadi pastikan, satu, sadari nafas Anda, ya nanti ada materinya di 5 hari ini. Cara bagaimana menyadari nafas, ada latihannya nanti. Yang kedua, perbanyak nafas Anda. Artinya apa? Bergerak. Supaya nafasnya lebih sering, berarti Anda perlu bergerak. Gimana nafasnya lebih sering kalau Anda nggak bergerak? Kira-kira seperti itu. Dan bergerak di sini memiliki porsi 20%, teman-teman. 80% adalah hubungan Anda dengan makanan. Tetapi kita akan fokus ke yang 20% ini. Karena kalau nggak 20%, nanti 100%-nya nggak dapat. Jadi pastikan Anda 20% ini pun bisa lakukan. 80%-nya adalah hubungan Anda dengan makanan. Mengatasi emotional eating, mengatasi craving, bagaimana mengatasi faulty programming, obsessive dieting, itu nanti ada di kelas yang 21 hari. Kita mulai tanggal 6 September nanti. Kalau Anda mau lanjutkan tanggal 6, silahkan. 21 hari. Dan kita akan fokus ke yang 20% ya, yaitu bergerak. Karena bergerak 20%, 80% adalah hubungan Anda dengan makanan. Kita fokus yang 20%. Kembali ke sini, action plan. Action plan-nya Anda tuliskan, kira-kira apa? Oke, hari ini hari Minggu. Anda, misalnya, saya akan menyiapkan sepatu, kaos kaki, ya, seadanya ya, Anda jangan mempersulit diri. Nanti, saya akan cari sepatu yang sewarna dengan kaos kaki, celananya, kaosnya, bahkan mungkin Anda nyari bandana yang sewarna dengan kaos kaki Anda. Misalnya. Kalau nggak nemu-nemu itu, akhirnya Anda nggak bergerak. Itu salah. Jangan sampai mempersulit diri. Atau Anda cari pedometer untuk latihan, menghitung jumlah langkah kaki, atau Anda mengaktifkan aplikasi health atau apa di Samsung Anda misalnya, untuk mengamati, memonitor prosesnya. Action plan Anda bikin. Anda mulai bangun pagi jam berapa, mau ngapain, Anda bikin action plan-nya. Ya. Bahkan mungkin Anda mengalokasikan waktu untuk menyimak video dari saya, latihan juga Anda masukkan dalam action plan Anda. Atau misalnya Anda mendengarkan audio sugesti untuk relaksasi pun yang dari saya juga action plan, silahkan. Masukkan action plan. Karena nanti suatu saat orang ada yang akhirnya menyalahkan ke belakang, menyalahkan dirinya.
Mas, kemarin handphone saya ini, saya nggak bisa dengerin audio sugesti, saya nggak menyimak video, dan sebagainya, bla bla bla. Jadi banyak alasan yang dibuat. Karena apa? Nggak mempersiapkan diri. Nah, tujuan Anda dengan ini adalah supaya well prepared, menyiapkan diri. Kemudian, motivasi, inspirasi, Anda tuliskan tadi yang kaitannya dengan tujuan Anda, kenapa Anda melakukan ini semua, tujuan Anda kenapa Anda mau menginvestasikan waktunya, biayanya, tenaganya, pikirannya, mentalnya, emosinya, untuk melakukan ini semua. Apa yang jadi motivasi, inspirasi Anda? Anda yang tahu. Ya. Jadilah subjek, Anda yang menuliskan untuk diri Anda sendiri. Oke. Dan kemudian strategi, metodenya. Oke. Strategi, metodenya, nanti saran saya, mungkin pertama, Anda praktekkan 9 kebiasaan mind sleep. Apa saja 9 kebiasaan mind sleep? Nah, bukunya ada di mana ya? Ada di jurnal 90 hari mind sleep. Ya. Ada yang punya? Boleh tunjukkan di video? Buku saya yang judulnya 5 days, 90 hari, sorry. Ada Ci Natalia ya. Ci Natalia saya pin dulu videonya Ci. Bentar. Oke. Mana yang Ci? Saya pin dulu. Oke. Tunjukkan bukunya Ci Natalia. Nah, ini buku 90 hari Ultimate Slimming Coaching, Mind Sleep. Di situ ada 9 kebiasaan yang bisa dipraktekkan. Oke, terima kasih, Ci Natalia. Thank you. Buku itu ada 9 kebiasaan. Yang pertama, makan pada saat lapar fisik. Ya, jadi pastikan Anda mengenali apa itu sinyal lapar fisik Anda. Yang kedua, makan yang betul-betul diinginkan. Ini strategi eat less. Ingat, 80% mempengaruhi proses kebugaran tubuh Anda atau turun berat badan Anda adalah makan eat less, ya. Makan lebih sedikit. Makan pada saat lapar, makan yang betul-betul diinginkan, makan dengan sadar perlahan. Nikmati setiap perubahan tekstur, suhu, rasa, aroma, supaya makannya menjadi mindful. Yang keempat, berhenti ketika netral. Netral artinya sinyal fisik sebelum kenyang. Nah, biasanya hambatannya ada faulty program. Oh, sayang makanannya, terus kemudian sayang uangnya, dan sebagainya, bla bla bla. Nah, itu biasanya nanti di 21 hari kita tangani hal itu. Yang kelima adalah perbanyak jumlah langkah kaki. Ini default. Default artinya hal yang basic yang perlu Anda lakukan dalam keseharian ini. Perbanyak jumlah langkah kaki. Gimana caranya perbanyak jumlah langkah kaki? Ya, tentunya Anda bisa berstrategi. Biasanya kalau parkir harus dekat lobi agak jauh, supaya Anda bisa melangkah kaki. Atau misalnya kalau ada lift, Anda memilih eskalator. Atau misalnya Anda bisa jalan lurus ke depan, Anda agak berputar jalannya. Ya, supaya apa? Perbanyak jumlah langkah kaki. Anda ke kamar mandi atau ngapain, ngurus rumah, biasanya nyuruh asisten rumah tangga, Anda lakukan sendiri. Sebagai strategi untuk perbanyak jumlah langkah kaki. Default-nya. Ingat default-nya. Karena langkah kaki ini manfaatnya banyak sekali. Satu, memperbaiki postur Anda. Yang kedua, menggerakkan otot utama Anda. Otot paha, otot pinggul, otot perut. Nah, ketika Anda aktifkan, ketika bergerak melangkah seperti itu akan sangat mempengaruhi postur fisik Anda juga. Itu yang kelima. Yang keenam adalah kualitas tidur. Tidur berkualitas. Ya. Oke. Minum air putih dan apa lagi? Berlatih dengan cermin dan kemudian mendengarkan audio sugesti. Oke, teman-teman. Lakukan itu 9 kebiasaannya sebagai strategi Anda, metode untuk mengubah itu. Dan jangan lupa, nanti coaching-coaching terapi yang saya berikan selama 5 hari dipraktekkan melalui video, bisa diulang-ulang silahkan sampai Anda dapat. Kalau misalnya Anda belum fokus, Anda ubah waktunya. Misalnya jam 10 Anda latihan kok rasanya belum bisa fokus, mungkin nanti coba setelah jam 1 misalnya. Jam 3 misalnya Anda latihan. Jadi diulang-ulang. Ya. Tujuannya untuk apa? Supaya 5 hari ke depan Anda betul-betul menjiwai, menghayati latihan-latihan. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman?
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, ini slide terakhir. Ini daily main sport, 8 menit video coaching, kira-kira ya, sekitar 7 sampai 12 menit lah video coachingnya setiap hari. Terus kemudian 12 menit bergerak dengan sugesti diri. Sugesti diri penting untuk Anda lakukan. Sugesti diri ini afirmasi, repetisi pada diri Anda sendiri. Self-talk, ngomong dengan diri sendiri. Karena pikiran Anda akan mempengaruhi pada tubuh Anda. What the mind think, the body will react. Where the mind leads, the body will follow. Apa yang Anda pikirkan, tubuh Anda merespon, mengikuti. Dan 9 kebiasaan mindset. Ini foto aduh saya lupa namanya. Di Ubud, Bali. Jadi kita sebelum pandemi kita reguler mengadakan program di Ubud, Bali, 4 hari 3 malam. Ya. Mbak Eca yang udah pernah ikut. Dan pernah joget-joget juga dengan Mbak Tamara. Dance bareng Tamara. Karena di Ubud, Bali kita selalu dibantu sama Tamara. Oke, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Jika tidak ada, sudah siap? Jelas ya, clear ya? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Saya dengar suara. Master, mohon Yes. izin. Silakan, Mbak Sari. Boleh bagi tips dan triknya supaya tetap bisa menjaga motivasi ini, Master. Ulangi. Nggak naik turun. Suaranya putus-putus, Mbak. Baik. Iya, Master. Ya, gimana? Boleh sharing untuk tips dan triknya bagaimana bisa menjaga motivasi ini biar nggak naik turun, Master. Oke, baik. Trik and tipsnya supaya nggak naik, nggak turun. Oke. Trik and tipsnya adalah simak 5 hari ini dengan fokus. 5 hari ke depan ini dengan fokus, libatkan mental, emosi, dan fisik Anda. Maksudnya mental, Anda create fokus Anda kreasikan waktu untuk benar-benar menyimak 5 hari ke depan. Karena nanti hasil akhir, tujuan dari 5 hari ini adalah satu, menjaga motivasi. Yang kedua, membuat anchor dalam pikiran bawah sadar Anda. Supaya menjadi konsisten dan persisten. Nah itu, jadi menjawab pertanyaan Mbak Sari, gimana supaya konsisten dan termotivasi? Jawabannya adalah, simak 5 hari ke depan, dengan baik, libatkan fokus, minat, dan emosi Anda. Ya. Baik, terima kasih, Master. Nah, ada lagi? Mungkin? Tidak ada? Anda siap, teman-teman? Yes. Siap ya? Siap. Nanti tolong, teman-teman, jangan lupa video coaching terapi saya deliver ke YouTube. Jadi pastikan YouTube Anda bisa buka YouTube saya. Dan email yang Anda gunakan di YouTube, pastikan email yang sama yang Anda berikan ke saya. Karena nanti YouTube saya hanya menerima email yang sesuai dengan yang Anda berikan, yang untuk membuka YouTube. Karena pengalaman sebelumnya ada yang ngasih email, karena menurut dia email itu sering dipakai, ternyata YouTube-nya email anaknya. Jadi selama ini buka YouTube pakai email anaknya. Sehingga pastikan Anda membuka YouTube, pakai YouTube Anda boleh atau siapapun boleh, yang penting emailnya sama yang dimasukkan, supaya nanti Anda bisa buka video itu di YouTube. Store emailnya kemana, Coach ya? Store email sementara bisa ke Mbak Esa dulu ya, dibantu Mbak Esa, karena Mbak Esa punya formnya, punya database-nya, nanti beliau yang akan ubah-ubah di sana. Nanti akan dimasukkan ke YouTube. Boleh diinfo di grup Telegram ya, Coach? Ya, di grup Telegram Mbak Esa. Nah. Ya, kontaknya Mbak Esa ya? Ya, Mbak Esa. Ya, nanti diubah-ubah di sana. Dan besok pagi kita mulai video-videonya, bisa Anda praktekkan, dan kita mulai sharing diskusinya di Telegram. Dan silakan, anytime Anda mau japri saya, silakan. Cuma nanti mungkin saya slow respon, karena saya banyak membantu klien-klien juga. Ada yang private lewat Zoom, ini kayak Mbak Lili ya, ada di sini. Mbak Lili juga klien private saya, belum dapat waktunya kapan untuk sesinya minggu depan. Jadi nanti teman-teman kalau japri, saya akan
jawab pasti, cuma slow respon. Ya. Baik, jika tidak ada, terima kasih. Ini bukan akhir, ini adalah awal. Ini adalah awal perjalanan teman-teman untuk memulai. Pastikan bahwa ketika memulai sesuatu, keputusan Anda hari ini adalah jawaban untuk esok hari. Jadi, memulailah dengan niat yang baik, tujuan yang baik, sehingga nanti hasilnya pun akan menjadi baik. Dan prosesnya Anda lakukan dengan fokus, libatkan minat, emosi Anda. Dan singkirkan semua hal-hal yang mungkin selama ini menghambat Anda untuk berubah. Anda yang tahu apa saja di sekitar Anda atau dalam keseharian Anda tolong bantu diri Anda. Oke, terima kasih. Senang mendampingi Anda, Juli Triharto. Sampai ketemu nanti di Telegram kita. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih. Terima kasih, Master. Siang. Jin live.